Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini kami akan mempresentasikan materi tentang kondisi politik dan ekonomi Indonesia pada masa terpimpin tahun 1959 sampai 1965. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ragil Triano dari absen 25 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Nusula Wahdan Azami Winata dari absen 23. Perkenalkan, nama saya Kuku Rizky Ananda dari absen 19. Perkenalkan, nama saya Satrio Prabowo dari absen 29. Selamat menyaksikan teman-teman. Masa ini adalah salah satu periode penting dalam sejarah Indonesia, di mana Presiden Soekarno berusaha mengembalikan semangat revolusi agar tetap bersatu dan anti penjajahan. Namun, periode ini juga menghadirkan tantangan politik dan ekonomi yang cukup besar. Pada masa demokrasi liberal sebelumnya, kondisi politik Indonesia sangat tidak stabil. Kabinet sering bergonta-ganti dan konstituante gagal dalam menyusun undang-undang baru. Karena itu, pada 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret Presiden membubarkan konstituante, memberlakukan kembali Undang-Undang 1945 serta membentuk MPRS dan DPAS. Inilah awal dari demokrasi terpimpin, di mana presiden menjadi pusat kekuasaan. Ciri pertama adalah kekuasaan presiden bersifat dominan dan peran partai politik berkurang karena dianggap dapat memecah persatuan. Lalu muncul konsep Nasakom, yaitu nasionalisme agama dan komunisme, yang menurut Soekarno dapat menyatukan seluruh kekuatan politik. Selain itu, militer mendapat peran besar dan pers mulai dikontrol negara. Walaupun tetap menggunakan prinsip bebas aktif, kebijakan luar negeri Indonesia mulai condong ke blok timur seperti Uni Soviet dan Cina. Indonesia menjadi salah satu pendiri gerakan non-blok tahun 1961. Namun pada tahun 1963, Indonesia melakukan konfrontasi terhadap Malaysia dengan slogan terkenal Genyang Malaysia. Dan pada 1965, Indonesia keluar dari PBB sebagai bentuk protes. Kondisi ekonomi Indonesia pada masa ini memburuk. Inflasi mencapai 600% pada tahun 1965. Harga naik drastis dan nilai mata uang menurun. Untuk mengatasi masalah tersebut, Soekarno mengeluarkan Deklarasi Ekonomi (DAEKON) tahun 1963 yang bertujuan membangun ekonomi tanpa pengaruh kapitalisme barat, tetapi pelaksananya tidak efektif. Selain itu, pemerintah membangun beberapa proyek mercusuar seperti Monas, Stadion Gelora Bung Karno, dan Hotel Indonesia. Proyek ini membangkitkan kebanggaan nasional, tetapi tidak langsung membangkitkan kesejahteraan rakyat. Secara politik, muncul konflik antar kekuatan besar, PKI, TNI, dan kelompok Islam. Ketegangan ini memuncak pada peristiwa G30S tahun 1965. Secara ekonomi, rakyat menghadapi kesulitan karena inflasi tinggi dan kelangkaan barang. Krisis ini kemudian menjadi salah satu penyebab beralihnya kekuasaan Soekarno ke Orde Baru. Masa ini menunjukkan bahwa semangat nasionalisme tidak cukup jika tidak dibarengi manajemen ekonomi dan politik yang baik. Pelajaran penting adalah keseimbangan antara kekuasaan, ekonomi, dan demokrasi sangat diperlukan dalam menjaga stabilitas negara. Sebagai generasi muda, kita harus meneladani semangat perjuangan dan nasionalisme Presiden Soekarno. Namun, kita juga harus belajar dari kesalahan masa lalu. Kekuasaan yang terpusat terlalu kuat dapat membawa masalah bagi rakyat. Terima kasih telah menyimak presentasi kami. Salam semangat Jas Merah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada masa Oh, apa emang dia? Mau sepi gue, cabut gue ya. Thank you.